Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Seperti yang sudah saya janjikan, lewat satu video dari Pastor Philip Mantova mengenai persembahan persepuluhan, saya akan bahas di dalam video saya beberapa video. Bisa 3 atau 4 atau bahkan lebih dari video saya. Bapak Ibu, saya memberikan judul pada hari ini dalam video ini adalah Pastor Philip Mantova salah dalam penerapan perpuluhan. Persepuluhan selalu mengundang pro dan kontra dan mendatangkan banyak penonton. Antara yang menerima persepuluhan dan menikmati itu selalu berlawanan dengan pembicara atau pendeta yang tidak pernah menerima dan menikmati persepuluhan bersama keluarganya. Mengapa? Karena mempunyai kepentingan yang tidak sama. Sehingga tafsirnya juga berbeda. Tetapi lewat video saya ini, saya menginginkan biarlah penonton video saya belajar dari apa yang saya sampaikan dengan mencocokkan dengan Alkitab sebagai hakimnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, siapkan alat tulisnya, siapkan Alkitabnya, catat baik-baik keterangan saya, supaya Anda bisa mempelajari dan mencocokkan dengan kitab suci kita. Sekarang, kita tonton lebih dulu apa yang dikatakan oleh Pastor Philip Mantova di dalam videonya. Ini videonya. Persembahan persepuluhan itu adalah pengajaran firman, sadarkan Anda. Karena dia ditemukan di kitab Maleaki misalnya, salah satunya. Mau perjanjian baru kek atau perjanjian lama, dua-dua adalah firman Tuhan. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu, tapi menggenapinya. Saya dan keluarga saya mempraktekkan persembahan persepuluhan. Karena itu pengajaran firman dan itu kebenaran. Dengan mengembalikan tersebut, kami sekeluarga mengakui bahwa Yesus yang memiliki 100% kehidupan kami. Dan kami mencetuskan percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara keluarga kami. Termasuk financially. Kebanyakan orang kan trauma. Persembahan persepuluhan disamakan dengan, oh itu nanti dimakan oleh pendeta. Pendeta digunakan, disalahguna oleh gereja. Apakah semua pendeta dan gereja sama? Karena orang kalau trauma, mereka hanya memikirkan dari sisi mereka. Bapak Ibu, itulah video daripada Pastor Philip Mantova ketika beliau berkhotbah di hadapan jemaatnya. Beliau mengatakan demikian, saya kutip, ya. Saya dan keluarga saya mempraktekkan persembahan persepuluhan karena itu pengajaran firman dan itu kebenaran. Dengan mengembalikan tersebut, kami sekeluarga mengakui bahwa Yesus yang memiliki 100% kehidupan kami. Dan kami mencetuskan percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara keluarga kami termasuk financially. Termasuk keuangan. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kalau orang tidak memberikan persepuluhan, kemudian dia tidak mengakui bahwa hidupnya adalah 100% milik Tuhan? Kita diingatkan oleh sabda Kristus. Dia bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Otomatis sebagai konsekuensi, kalau kita dipilih oleh Tuhan Yesus, pasti kita beriman kepada dia. Apalagi orang yang beriman ini sadar Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib, tebus dosa kita. Otomatis kita mulai akan mengikrarkan juga, hidupku bukan milikku lagi, tetapi milik Yesus Tuhan yang sudah menebus dengan harganya yang sudah dibayar lunas. Bapak Ibu, Pastor Philip Mantova ingin meyakinkan kepada jemaatnya
bahwa persepuluhan ini penting, harus kamu bayar. Yang jadi konflik pro dan kontra itu adalah yang tidak menerima dan menikmati persepuluhan itu sedang bertanya. Khotbah-khotbah pendeta, penerima, dan penikmat persepuluhan selalu mengatakan, uang ini untuk Tuhan. Kamu mengembalikan milik Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, kapan Tuhan menerima persembahan persepuluhan dan menikmatinya? Oleh karena itu, saya memberikan judul di video yang kedua ini dengan judul Pastor Philip Mantova salah dalam penerapan perpuluhan. Silahkan Pastor, Anda lihat, cocokkan keterangan saya dengan Alkitab. Silakan jemaat Pastor Philip Mantova buka Alkitabnya di rumah, pelajari secara mandiri. Bapak Ibu, saya mulai akan bacakan lebih dulu. Bilangan pasal 18. Ini Taurat, ya. Bilangan pasal 18 ayat 25 sampai 28. Judul bacaannya, kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Nah, Bapak Ibu, ketika Anda melihat judulnya, kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi, berarti ada imam dan orang Lewi. Kita baca mulai ayat 25. Dari bilangan pasal 18. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel. Dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah, kata haruslah Anda garis bawahi, kamu serahkan kepada Imam Harun. Haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun, di garis bawahi atau di stabilo. Bapak Ibu kembali kepada judul ya. Tadi judulnya adalah, judul bacaan tadi, letaknya ada di Bilangan pasal 8 ayat 1, atasnya itu ada tulisan. Yaitu itu judulnya. Itu konteksnya. Harus dibaca. Harus diketahui. Ini selalu diajarkan ketika orang itu, siswa itu masuk sekolah teologi ya. Untuk menafsirkan supaya tidak ngawur, judul harus dibaca. Bapak Ibu, judulnya bilang begini, kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Berarti ada imam, ada orang Lewi. Nah Bapak Ibu, Pastor Philip Mantova, itu imam, itu pendeta. Siapa yang bisa jadi imam? Adalah Harun dan anak laki-laki. Imam Harun dan keturunan Harun laki-laki itu yang jadi imam. Harun pun juga suku Lewi. Tetapi Harun ya itu harus jadi imam. Sebelum lanjut, saya tunjukkan dulu. Keluaran pasal 40 ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Urapilah mereka. Ini
Allah berfirman ya, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Ayat 16, hukum Taurat ini kaku Bapak Ibu, karena itu ketetapan ya. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat. Hukum Taurat itu juga harus tepat ya. Kalau persepuluhan jumlahnya mesti 10%. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu, berarti Harun dan anak laki-laki, cucuk laki-laki, cicit laki-laki, keturunan laki-laki dari Harun, itu harus jadi imam. Nah, Bapak Ibu, Pastor Philip Mantova, pasti posisi kedudukannya dia adalah imam, karena beliau adalah pendeta. Artinya, imam ini ditaruh oleh Tuhan di tempat yang paling terhormat. Ya, mengapa? Karena ternyata persepuluhan itu tidak diberikan kepada imam atau kepada pendeta. Tidak. Tuhan memberikan persepuluhan ini kepada suku Lewi. Yaitu suku Lewi yang tidak bisa jadi imam, tetapi harus membantu pekerjaan Harun dan anaknya laki-laki. Mereka jadi penata layanan, ngurusi perkakas dan perabotan untuk ibadah, ya, mengurusi juga tentang jalannya ibadah, mengurusi pujian, WL singer, menjaga keamanan di pintu gerbang dan lain sebagainya, membantu segala yang diperlukan oleh Harun dan anak-anaknya di kemah suci atau kemah pertemuan. Itu adalah suku Lewi. Dan oleh karena suku Lewi bekerja untuk bait Allah, kemah suci, maka Tuhan memberikan persepuluhan dari seluruh bangsa Israel itu menjadi milik pusaka suku Lewi. Oleh karena itu, baca kembali Alkitab Anda, Bilangan 18 ayat 25 sampai 28. Kemudian muncul pertanyaan dong, kalau begitu pendeta atau imam dapat apa dari persepuluhan? Nah, pendeta atau imam ternyata ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang paling terhormat, ya. Mereka, Imam Harun itu mewakili Allah, mewakili Tuhan, ya. Perintahnya jelas tadi, ya. Perintahnya jelas tadi, Bapak Ibu. Saya bacakan pelan-pelan lagi ya. Bilangan pasal 18 ayat 25 sampai 28. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah, garis bawahi ya, engkau berbicara kepada orang Lewi. Ya, tadi bacaannya kan ada penghasilan imam dan orang Lewi. Berarti ini firman Tuhan ini bukan untuk pendeta, bukan untuk imam, tetapi untuk orang Lewi yang penata layanan, ya. Kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian. Jadi ceritanya, penata layanan ini kalau sudah mengumpulkan persembahan persepuluhan dari jemaat, dari bangsa Israel, katakanlah terkumpul 100 juta. Tuhan bilang, dari 100 juta, kamu mesti persembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Sebagian itu berapa? Firman Tuhan bilang, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu
yaitu 10% dari yang 100 juta tadi, yaitu 10 juta. Diberikan kepada siapa yang 10 juta? Kita baca 27 dan 28. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khusus, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel. Dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yang 10% dari persembahan persepuluhan 100 juta tadi, yaitu 10 juta, haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Artinya Harun cuma dapat 10% dari persepuluhan total. Kalau totalnya tadi 100 juta, Harun cuma menikmati 10% dari 100 juta, yaitu 10 juta. Nah, penerapan pendeta zaman sekarang 100% itu digagai oleh mereka. Ini yang tidak cocok dengan Alkitab. Keserakan mereka nampak. Oleh karena itu, dulu dalam video saya yang dulu-dulu, saya pernah bilang bahwa pendeta telah merampok uang persepuluhan milik suku Lewi. Kenapa? Karena Tuhan memberikan persepuluhan itu bukan kepada imam, bukan kepada pendeta, tetapi kepada penata layanan, yaitu suku Lewi yang membantu pekerjaan Harun dan anak-anaknya di kemah suci. Bapak Ibu, oleh karena itu, silakan semua yang menonton video saya, siapa saja Anda, berkenanlah membagikan video ini kepada keluarga, kepada sahabat, kepada teman-teman, jika Anda merasa terberkati lewat video saya. Teristimewa Anda yang saat ini terlalu yakin ya, persepuluhan yang diterapkan di Indonesia atau di jagat raya ini itu sesuai dengan kitab suci. Oleh karena itu, karena ini kesalahan, saya melihat, mencium ada keserakan para pendeta yang mengajarkan persepuluhan, menerima dan menikmati bersama keluarga. Saya pun sempat berkata, kalian ini merampok persepuluhan milik suku Lewi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.